Berapa sih Kak penghasilan YouTube atau semenjanjikan itu Kakak sampai banyak orang di luar sana gila-gilaan nge-YouTube sampai bikin konten itu setiap hari atau apa itu gimana Kak menurut Kakak? Sekarang gini aja, kenapa artis-artis pada bikin YouTube? Karena nggak laku di TV. Bisa jadi loh ya. Kok ada iklannya gitu kan? Oh iya. Nah penasaran aku, kalau ada iklan biasanya ada duit tuh. Aku pernah interview tentang menikah versus hidup bersama tanpa menikah. Jadi waktu itu juga seperti itu kan ya. Bening-bening dah. Bening, nah dia cewek Rusia, cakep, udah gitu dia Muslim. Oke. Dan dia tuh waktu itu aku interview dia beda sendiri komentarnya dibanding yang lain. Jadi dia tuh yang ngomongin soal agama lah. Jadi kita sebagai wanita tuh harus bisa menjaga norma, jangan berbuat seks bebas. Ini bule Kak? Bule ngomong kayak gitu. Halo, welcome to Bella Bellain Talk Show. Berbeda nggak apa-apa, yang penting kamu bahagia, tidak merugikan orang lain, dan pastinya selalu berusaha menjadi lebih baik lagi. Keren banget loh quotes-nya itu loh. Iya, itu quotes yang emang khusus different gitu ya. Luar biasa, keren. Ini different tapi inspiratif juga nih. Thank Seperti you, Bella. Aku seneng banget hari ini kedatangan kakak di sini. Aku juga senang banget loh bisa diundang ke Bella Bellain Talk Show. Ini salah satu talk show yang selalu aku tonton di YouTube. Aku padahal belum ada nyawer apa-apa nih Kak. Wah, nggak apa-apa. Kita sama-sama seorang content creator tuh harus saling support, Bella. Saling support. Gitu dong. Bener banget Kak. Jadi hari ini ya di Different People, topik yang diangkat sama Bella mau ngangkat ini, pengen ngintip langsung ide dari content creator yang wah keren banget, subscribernya mah kamu lewat Bel. Bye. Itu mungkin karena aku mulainya lebih duluan, Bel. Okay. Coba kalau misalnya kita start barengan ya bisa jadi Bella yang lebih Astungkara amin ya. Enggak gitu juga sih Kak. Oke Kak, jadi karena topik yang diangkat tuh kan ngomongin tentang konten creator yang sekarang lagi menjamur ya kan ya Kak. Apalagi ya di Different People mungkin yang belum tahu konten yang dibuat sama Kak David ini. Kenalan dulu dong. Kenalan dulu. Boleh Kakak aja langsung dah perkenalkan diri Kakak. Burung pipit kejepit di papan. Perkenalkan, nama saya David yang paling tampan. Wes keren tuh Kak. Jadi boleh diceritain dulu deh Kak kegiatan Kakak sekarang nih Kak. Oke, aku David, aku bangga bilang kalau aku adalah seorang content creator. Emang. Kita juga satu radio kan. Iya, satu radio kita punya juga. Basic Senioritas yang sama. Ya. Nggak ada kayak gitu. Kita punya passion yang sama. Bener. Gitu kan ya. Jadi ceritanya nih ya, kita berdua nih tukang interview yang saling menginterview, dan kali ini aku diinterview sama tukang interview. Gimana ya itu ya? Setuju ya, tapi ya beginilah pekerjaan kita ya Kak ya. Betul. Oke. Terus jadi aku ini content creator. Jadi aku udah mulai YouTube aku namanya David Allen TV itu udah 2 tahun yang lalu, dari 2019 itu dihitung mulai aktifnya. Oke, udah 2 tahun ya Kak ya. Dan udah ada nih di Different People mungkin yang suka nonton juga ya kontennya Kakak. Udah ada 200.000 subscriber. Oh my god. Wow, congratulations Kak. Sebenarnya sih kalau ngomong seperti itu malu ya, soalnya di Bali tuh banyak banget yang lebih lagi. Cuman ini aku berusaha on the way lah menuju ke subscriber yang lebih banyak lagi. Wah, amin astungkara. Tetap gigih aja terus Kak, pasti ada aja jalan. Betul. Sih. Terima kasih buat Devsters. Aku jadi punya ucapan panggilan buat buat viewers aku, namanya Devsters, David Allen Supporters. Terima kasih buat teman-teman semuanya. Wih, keren ya. Iya. Wah, kita berdua nih keren berdua. Kak, ngomongin nih Kak, langsung deh kita pengen intip ya konten kreator kita, ide-ide dari konten kreatornya Kakak. Nah, kebetulan Bella juga udah lihat dari konten-kontennya Kakak yang beda dari biasanya. Ini kayaknya mirip banget sama yang kamu punya tagline tadi, Different People gitu ya. Iya benar. Jadi namanya YouTube, kita berkreasi di YouTube karena banyak banget YouTubers di luar sana gitu kan. Jadi kita masih harus make some different. Iya benar different thing. Gitu iya. Kan. Jadi biar nggak gitu-gitu aja monoton. Betul. Jadi sesuatu yang beda
Jadi pada dasarnya orang nonton YouTube itu untuk mencari hiburan, Bel. Jadi nggak pengen yang berpikir terlalu keras. Karena tipikal orang Indonesia itu kayak piramida ke bawah, tau nggak sih? Jadi banyak kan orang yang di bagian base. Jadi orang tuh lebih suka yang ringan-ringan, mungkin dari santai. Iya, kayak gitu. Jadi lebih banyak yang lebih suka ringan daripada topik yang benar-benar serius. Oke. Gitu. Nah, dari kontennya Kakak sendiri, Kak. Awal mula prosesnya bikin David Ellen TV ini gimana? Jadi konten aku tuh kan temanya international culture. Iya. Jadi agak-agak kesini tuh semakin aku kembangin, semakin aku agak sedikit spesifik ngenalin budaya Indonesia ke bule-bule. Jadi kalau orang ngomongin budaya itu kayaknya berat banget gitu ya. Tapi dibikin sefun mungkin, sesimpel mungkin. Jadi pada dasarnya sih aku kayak ngenalin budaya Indonesia, kayak misalnya makanan Indonesia kan banyak banget nih. Benar. Konten yang nggak bakal habis-habis dibahas itu kalau kita ngebahas makanan Indonesia, karena banyak banget dari Sabang sampai Merauke kita punya banyak makanan. Banyak banget. Dan itu akan unik kalau kita kasih ke para wisatawan asing yang ada di Bali. Secara Bali kan tempat wisata gitu kan ya, banyak warga negara. Jadi kita banyak warga negara asing. Jadi kalau misalnya kita pengen ketemu sama orang Amerika, orang Brazil, orang Rusia, itu kita nggak mesti pergi ke negara mereka. Semuanya ada di sini di Bali gitu kan. Jadi kan unik nih kalau misalnya orang Bandung punya seblak Bandung yang pedes gitu kan ya. Terus dimakan sama orang Rusia, orang Amerika, kayak gimana tuh ekspresinya? Atau pecel Madiun dicoba sama orang Inggris. Gimana tuh ya, sesuatu yang unik yang biasa di sehari-hari di kita, tapi dicoba sama orang asing. Jadi lidahnya aja udah beda, pasti nanti mimik dan apa gitu. Tapi Kak, idenya itu pertama kali gimana tuh Kak? Kan karena nggak mungkin ya langsung celetuk. Ya udah deh aku ngangkat ini itu, kan nggak mungkin. Nah itulah sebenarnya kita tuh kan berproses ya, Bella, sama seperti Bella. Tapi Bella, aku kagum sama Bella karena dari awal emang udah memutuskan untuk membuat semacam podcast seperti ini gitu kan ya. Jadi kalau aku nih Bel, everything by accident gitu. Enggak sengaja, nggak ada niat seperti itu. Jadi aku mulai pertama kali itu sebenarnya tahun 2018. Oke. Jadi ceritanya tuh aku ada tugas kerja. Aku kan di luar content creator, aku kan seorang EO ya, event organizer. Jadi aku ada project waktu itu di Timor Leste. 2018 bulan Januari kalau nggak salah, bulan Januari. Jadi aku pergi ke sana. Ya secara kita punya basic penyiar kan ya. Penyiar ya. Pengen memfilmkan segala sesuatu, mendokumentasikan, tapi dengan narasi. Jadi aku jarang kelihatan muka, tapi lebih ke gambar, ngomong gitu loh ya. Tapi ada suara kita masuk. Ada suara kita masuk. Jadi aku tuh videoin di Timor Leste. Oh iya, ngomong Timor Leste itu setahun yang lalu pas bulan Maret. Sorry. Maksudku 3 tahun yang lalu. Pas hari ini. Jadi kayak semacam mengenang. Oh itu awal mulanya, Jadi aku pergi ke sana. Iseng berarti ya Kak ya? Pakai HP doang tau Bel. Jadi keliling kota, terus aku kasih tahu ini loh rumahnya Rolemos kayak gitu-gitu kan, Krisdayanti kayak gitu-gitu. Terus udah aku udah aku keliling kota berapa hari, 3 hari aku di sana, balik lagi pulang ke Bali. Terus ya udah aku bikin konten, maksudnya bukan hanya sekedar video dokumentasi biasa gitu loh kan. Karena kapan lagi sih kita pergi ke satu negara yang random country, belum tentu semua orang pernah kesana. Dan dia adalah part of Indonesia beberapa puluh tahun yang lalu gitu kan. Jadi banyak yang penasaran kayak gimana Timor Leste yang sekarang. Terus aku bikin itu dan hasilnya itu 2 minggu aku upload. Aku masih belum ngerti caranya YouTube itu kayak gimana. Karena di 2018 tuh masih belum se-in sekarang Kak. Masih kayak yang baru-baru ya kan. Jadi aku ngupload aja gitu kan. Tapi kebetulan di videoku itu nggak ada yang musik copyright segala macam, jadi aman semuanya. Aku upload. Alhasil 2 minggu tuh kalau nggak salah 200-300 ribu orang nonton deh. Itu bikin kaget banget, ya ampun kok bisa ya video kayak gini. 200-300 ribu dah selama 2 minggu itu. Jadi banyak banget yang penasaran kayak gimana Timor Leste. Tapi setelah itu aku nggak bikin konten apa-apa Bel, karena mungkin aku pikir itu cuman kebetulan aja kali aku bikin konten kayak gitu, banyak yang nonton gitu kan. Tapi tahu-tahu kayaknya jodoh ya. Berapa bulan kemudian, 3 atau 4 bulan kemudian aku dapat project lagi ke Timor Leste lagi. Bikin video lagi. Jadi aku ngelengkapin video yang kemarin masih kurang lengkap, itu aku videoin lagi. Dan sama juga Bel, begitu nyampe Bali lagi aku bikin video, aku upload lagi, masih belum ngerti caranya, masih cuma sekedar yang tahu upload aja dan belum bisa ngedit video waktu itu. Jadi cuma bisa waktu itu berusaha banget belajar, karena kan teman-teman banyak tuh yang
edit HP edit video di HP. Iya. Udah aku punya laptop kan, jadi udah aku pakai laptop segala macam. Aku cari aplikasi yang gratisan kayak gitu. Jadi aku baru bisa nge-cut, merger ngegabungin nge-cut, terus gabungin cuma bisa gitu doang. Jadi nggak ada yang efek-efek segala macam. Jadi cuma sekedar dokumentasi. Itu 200. Yes, kurang lebih segitu. Selama berapa minggu? Kayaknya aku harus ke Timur Leste people. Yeah boy. Nah itu juga setelah itu dari 2018 sampai Januari 2019 itu aku nggak ada ngupload apa-apa lagi. Karena aku bingung kalau aku mau bikin konten lagi, masa aku harus ke Timor Leste sih, masa aku harus jadi warga negara Timor Leste sih gitu kan. Cuman gara-gara biar banyak viewers kan nggak mungkin. Tapi habis itu akhirnya tanpa aku sadarin tuh Bel, subscriber aku selama setahun tak diemin, nggak ada ngapa-ngapain lagi, cuman upload Timor Leste kemarin doang. Ada sih beberapa video, cuman kayak semacam dokumentasi vlog-vlog biasa gitu, aja cuma gitu sekedar, ya. aku upload gitu aja. Itu aku nggak ngapa-ngapain, cuman diem aja setahun bisa nambah 2000 subscriber dan otomatis termonetize, nggak ada usaha apa-apa, kayaknya aku nggak ada usaha apa-apa deh. Termonetize dan tiba-tiba aku nonton videoku lagi, waktu itu cuman iseng doang ngeliatin, kok ada iklannya gitu kan. Nah penasaran aku, kalau ada iklan biasanya ada duit dong. Gimana ya caranya dapat duit ini gitu kan? Oh kakak nggak tahu. Setelah itu baru ngeliat di YouTube cara bagaimana monetize, baru mulai dari situ mulai ngerti. Apalagi aku rekomendasiin buat teman-teman yang baru aja memulai YouTube ya. One eternity later. Buat teman-teman yang baru memulai YouTube, aku coba referensiin satu channel yang cocok banget buat yang pengen belajar YouTube. Itu ada Dan JC. Pernah lihat nggak? Nggak pernah kak. Nanti. Okay. Jadi dia tuh ngebahas, dia tuh kayak aku anggap mentorku di dunia online ya, maksudnya di dunia YouTube gitu kan ya. Karena di konten dia tuh banyak banget konten-konten dia yang ngebahas tentang bagaimana cara kita monetize channel YouTube. Bagaimana. Ini jadi untuk pemula bener-bener yang sebelum kamu memulai, kamu harus mempelajari dulu biar tahu ya. Aku benar-benar dari nggak tahu apa-apa sampai akhirnya ya lumayan tahu lah ya, sampai sekarang aku bisa mengoptimiskan bagaimana videoku tuh banyak ditonton sama orang. Ternyata ada caranya gitu. Bukan cuma sekedar ngupload aja. Tapi setelah itu aku bikin konten itu pas bulan Maret 2019, itu pas lagi ada ogoh-ogoh. Iya ogoh-ogoh Bali. Banyak ya pasti kalau misalnya ogoh-ogoh suka. Yes, jadi makanya pas waktu itu aku lagi baca-baca berita online gitu kan ya. Terus aku ngeliat ogoh-ogoh, juara ogoh-ogoh Denpasar. Jadi kayak aku mikir kan, wah ini ogoh-ogoh juara kan berarti yang terbaik nih, yang paling bagus nih. Jadi akhirnya aku hunting ke Banjar itu, aku inget di Jalan Nangka Selatan, sama satu lagi yang menang di Sidakarya kalau nggak salah. Nah, jadi aku datang ke mereka berdua, kedua Banjar ini, ketemu sama pemuda Banjarnya, kemudian aku ngambil video ala-ala reporter deh, padahal itu baru pertama kali. Orang-orang pada menyambut aku gitu. Wih, ada YouTuber, padahal YouTuber baru 2000 subscriber itu kan nggak ngapa-ngapain gitu kan. Tapi lumayan loh kak, 2000. Mereka seneng banget, iya. Jadi aku videoin segala macam, dan mulai dari situ aku mulai belajar ngedit otodidak gitu, dia ngeliat di YouTube gimana caranya. Dan akhirnya teman-teman Banjar itu kan ngeliat videoku tuh, direkomendasiin sama teman-teman yang lain, ini loh hasil karya kita. Dan apalagi kalau Banjar teman-temannya kan banyak banget. Dan itu juga kalau itu aku 2 minggu ya, kalau nggak salah 2 minggu tuh kayak udah 100.000 yang nonton deh. Kan jadi maksudnya aku pikir berarti I have talent in this field. Iya, gitu kan. Jadi kayaknya aku bisa dibukain juga jalannya sama Tuhan saat itu. Bener. Jadi tapi waktu itu kayaknya aku jadi agak jumawa. Ngerti nggak sih? Jadi aku bikin Timor Leste nggak sengaja ratusan ribu yang nonton. Video kedua ratusan ribu. Video yang lain karena aku tahu ini nggak terkonsep, cuma sekedar dokumentasi, view-nya lumayan juga gitu. Aku pergi ke Jakarta, aku ngevlog di sana, cuman sekedar ngevlog acara yang aku ikutin, itu yang nonton juga 2000-an gitu kan tadi. Lumayan. Bagus ya antusiasnya. Bener, aku bikin ogoh-ogoh juga yang nonton bisa sampai ratusan ribu gitu kan. Wow gitu kan, jadi aku udah mulai, aku bikin konten apa nih? Bikin konten apa aja, pasti banyak viewernya gitu kan. Pemikirannya seperti itu. Akhirnya aku bikin lah, setelah video ogoh-ogoh itu, aku bikin video prank. Ya ampun, aku nggak kebayang aku akan ngeprank loh, maksudnya
Dilap Arnon ngeprank pura-pura nelpon cewek terus habis itu nembak terus diterima gitu kayak gitu. Pengen tahu ekspresi orang-orang. Yang pernah tuh sumpah aku malu banget karena apa sih maksa orang dengerin aku, maksudnya itu kayak bukan aku banget itu. Ih bener-bener kuat. Saking biar yang penting buat bikin, apa aja lah. Karena waktu itu kan lagi marak-maraknya ini konten prank ya kayak Yudi Sardana waktu itu masih ngeprank kayak gitu-gitu kan. Itu yang aku lihat terus juga banyak deh yang lain yang pada ngeprank zamannya ngeprank waktu itu kan. Tapi kayaknya aku nggak cocok deh. Akhirnya aku coba upload aja yang nonton cuma 1.000 atau berapa gitu. Tetap aja 1.000 tapi rasanya dari ratusan bukan gue banget gitu. Tapi ini kayak aku dapet ambil ya Kak ya. Jadi emang kamu ngelakuin hal yang emang kamu suka. Yes, itu dia benar. Jadi kalau kamu ngerasa nggak nyaman udah tinggalin. Kayak cuman sekedar ikutin zaman atau ternyata nggak cocok sama kamu. Malah akhirnya kamu nggak bisa konsisten karena nggak bisa menggali apalagi konten yang mau di prank. Apalagi udah hidup udah prank semua. Di prank pandemi COVID-19 ya kan? Betul. Terus aku coba-coba lagi nih, kan aku punya backgroundnya dulu waktu aku masih kuliah aku juga nggak sepenuhnya free. Aku ada yang aku kerjain, jadi aku kerja sambil kuliah waktu itu. Jadi kerjaanku itu berhubungan sama wisatawan asing. Nah dari sini berarti mulai idenya ya Kak ya. Karena aku berpikir setelah nonton channelnya si Denjisi itu, dia bilang katanya kalau kita bikin satu channel khusus yang orang lain belum ada yang bahas sebelumnya, tapi punya pangsa atau menarik, bikin orang pengen nonton. Jadi akhirnya aku bikin, aku kan dulu sales sebuah hotel. Jadi aku dulu tuh kerjaannya, kalau misalnya teman-teman tahu hotel timeshare itu kayak hotel kontrak. Jadi kalau misalnya tinggal di satu hotel, kamu akan ditawari untuk tinggal di sana selama 2 minggu atau 2 minggu sampai sebulan. Dalam setahun tuh kamu punya hak untuk 2 minggu sampai setahun di hotel tersebut. Jadi kalau kamu beli kontrak sewa hotel di situ, kamu bisa nginep juga di hotel yang bekerja sama di seluruh dunia. Jadi ibaratnya waktu itu aku nawarin kontrak seharga 150 juta kalau nggak salah. 150 juta rupiah kamu beli kontrak itu, terus kalau misalnya tamu itu deal, aku dapat komisi 100 US waktu itu. Kalau datang aja ke hotel 50 US. Jadi aku datang ngerayu-ngerayu tuh, maksudnya ke pantai-pantai, aku kasih ngedarin kartu-kartu yang ada gesek-gesek itu loh. Iya. Jadi coba gesek dong. Awal mulanya itu emang karena bekerja ada ikatan sama wisatawan asing. Yes, aku banyak berinteraksi dan juga masih punya banyak teman-teman yang masih kontak sama komunikasi. Jadi kayaknya bule-bule ini banyak gitu kan. Jadi kalau mungkin jadi aku tuh berpikiran, mindsetku tuh adalah jangan sampai aku berpikiran cuman regional aja, jangan sampai aku cuman terkenal atau mungkin ditonton sama orang-orang lokal Bali aja gitu loh. Jadi aku pengen go nasional, go internasional juga. Gitu. Jadi lebih mangsanya ya yang nonton. Betul sekali Bel, lebih banyak pasarnya. Jadi kalau aku bikin konten-konten tentang bule-bule ini kan yang nonton bukan cuma orang Indonesia kan. Mungkin orang Bali udah bosen kali ngeliatin, udah biasa nih nggak bule ini pantai biasa tuh gitu kan. Tapi teman-teman kita bayangkan dong, teman-teman kita yang ada di Semarang atau di mana namanya, pokoknya yang tidak banyak ya wisatawan asingnya. Di mana daerah yang nggak ada, mungkin terpencil, desa atau aku nggak bilang Semarang, maksudnya kemarin aku bikin konten tentang Semarang tuh rame gitu kan. Atau mungkin di Bandung apa di mana gitu. Daerah-daerah lain yang mungkin tidak dikit untuk ini wisatawan asingnya. Tapi Kak, idenya untuk ngambil di makanan itu pertama kali muncul itu Kak gimana? Pertama kali itu aku tentang international culture. Jadi kayak yang remeh-remeh sih sebenarnya, jangan ngomong yang serius deh kalau YouTube. Kayak misalnya gini, yang ringan ya. Yang konten pertamaku itu di YouTube yang tentang orang asing, gimana suara-suara binatang versi bahasa mereka. Pertama kan? Dari bahasa. Jadi kayak gini, ya international culture lah. Terus lama-lama kayak keasah gitu idenya terus ya Kak. Jadi gini, kayak Indonesia misalnya suara anjing gimana? Indonesia aung. Ya udah kok aung deh gue. Iya, kalau di negara lain juga beda gitu loh. Jadi kayak gitu kan menarik tuh gitu loh. Apa sih kalau di huf gitu kan. Anjing huf gitu kan. Atau kalau misalnya kita misalnya ngetok pintu tok kalau mereka bilangnya knock kayak gitu, hal yang lucu-lucu kayak gitu bisa dibikin konten. Dan seiring waktu, selain itu aku juga ngenalin waktu itu zamannya, tau nggak sih yang ikan asin itu? Iya tahu. Yang gosip ikan asin, artis yang ngebahas ikan asin. Ada aku ngebahas, kayak misalnya aku cobain boleh makan ikan asin gimana ya, kan mumpung lagi
berlian loh idenya kakak. Maksudku kayak menyesuaikan dengan apa yang lagi viral sekarang itu gitu kan. Ya, jadi aku nyobain bule makan ikan waktu itu kan lagi siapa sih? Ginanjar siapa sih? Iya, gitu ya, Ginanjar itu deh oke, masalah sama istrinya itu kan. Iya. Tapi Kak, kan ngomongin tentang makanan atau kakak ngangkat budaya Kak. Nah, untuk orang-orangnya sendiri itu emang selalu apakah bule-bule yang kakak kenal kah? Atau random? Random. Oke. Itu yang menarik. Itu menarik. Jadi kalau misalnya natural jadinya kita nggak bisa setting orang itu suka apa enggak sama makanan kita. Jadi sebenarnya ke makanan tuh gara-gara ikan asin pertama. Habis itu semenjak itu kolom komenku penuh nih. Kak, abis ini ada coba makanan ini, makanan ini. Jadi sebenarnya aku akhirnya nggak terlalu banyak mikir karena udah dikasih ide sama si subscriber, si audiensku. Jadi berkembanglah Kak. Iya benar. Idenya coba ini, coba itu. Coba pecel dong, coba ini dong gitu. Akhirnya ya udah deh sampai sekarang jalan. Sampai sekarang jalan dan udah konsisten di sini. Konsisten di sini dan nyaman banget. Udah gitu makanan Indonesia juga kayaknya nggak habis deh. Iya iyalah, banyak banget makanannya dari Sabang sampai Merauke kan ya Kak. Benar. Nah sekarang aku ada penasaran nih di Foreign People. Ini yang paling seru. Habis udah 200.000 subscriber ngebahas proses perjalanan. Kayaknya bahas cuan nih enak banget. Kira-kira berapa sih penghasilan YouTuber itu? Jangan kemana-mana. Tetap di Bella Bella Talk Show. 2000 years later. Balik lagi sama kita berdua. Pastinya jangan sampai bosen ya Kak ya. Wah jangan dong. Kapan lagi kita bisa undang Kak David ke sini kan? Tapi yang jelas ya Bel ya, aku tuh sangat support banget nih kalau misalnya Bella akan jadi seorang YouTuber yang sukses, yang banyak lihat. Jadi sebenarnya sih kalau dalam YouTube itu jangan pernah ada yang namanya kata-kata persaingan. Yang ada adalah collaboration. Iya benar-benar. Collab kan saling ngisi satu sama lain. Kakak gede bagus, kita bisa ambil apa yang bagus-bagus. Kalau aku misalnya lebih banyak subscriberku, aku bisa istilahnya mungkin bisa narik audiensku untuk nonton gitu kan. Jadi kita sama-sama membantu. Kalau misalnya nanti Bella udah gede, kan pasti kita punya penonton yang berbeda nih. Iya, tipe penontonku yang suka international culture, kalau misalnya tipe penonton kamu yang suka nonton satu tren-tren yang podcast, berbeda gitu kan ya. Kalau misalnya dia juga tertarik sama aku atau audiensku juga tertarik kan, jadi nambah satu sama lain ya. Saling menguntungkan. Nice. Gitulah di Foreign People. Nah sekarang pembahasan yang aku pengen tahu nih Kak. Nah penghasilan nge-YouTube nih Kak. Jadi kan mungkin banyak banget orang yang pengen jadi YouTuber karena sekarang juga lagi ini ya Kak ya, YouTuber di mana-mana. Cuman orang tuh kan nggak tahu prosesnya kan juga gila-gilaan ya Kak ya. Tepatnya aku yang gila-gilaan buat prosesnya. Nah tapi berapa sih Kak penghasilan YouTube atau semenjanjikan itu Kakak sampai banyak orang di luar sana gila-gilaan nge-YouTube sampai bikin konten itu setiap hari atau apa itu gimana Kak menurut Kakak? Sekarang gini aja, kenapa artis-artis pada bikin YouTube? Karena nggak laku di TV. Bisa jadi loh ya. Jahat banget ya mulutku. Jadi gini, kalau kita berkonten lewat YouTube itu banyak banget yang bisa kita rasain, bukan cuma sekedar materi doang gitu kan. Iya. Bagi kita orang-orang yang punya passion di bidang ini kayaknya tertampung gitu kan ya. Passion kita kayak kita misalnya pengen supaya pikiran kita didengar, ide-ide kita didengar sama orang gitu kan. Kita bisa dilihat, kita terkenal, kita bisa dapat penghasilan juga. Apalagi itu yang punya ide-ide kreatif tuh di sini ditampungnya. Betul. Dan terakhir ujung-ujungnya adalah duit. Ujung duit lagi. Tapi yang jelas buat teman-teman yang baru memulai itu jangan dipikirin dulu deh duitnya, soalnya prosesnya lama dan sabar dan harus konsisten. Iya gitu benar. Kan. Ini benar-benar kayak kita lagi nanam pohon gitu ya Kak ya. Harus sabar tuh gimana caranya kita ngerawatnya sampai akhirnya tumbuh besar. Benar banget tuh kamu tuh. Tanam pohon, ingat kasih pupuk ya kan. Ingat kasih SEO. Memaksimalkan itu, search engine optimization kayak gitu-gitu. Oke Kak, terus menarik. Luar biasa nih langsung ke pengen tahu cuan. Aku beruntung banget ya, maksudnya dari awal aku tidak sengaja memulai YouTube itu langsung termonetize. Oke, gitu. Iya. Aku inget banget tuh, jadi dari konten Timor Leste itu yang tanpa aku sadarin, begitu akhirnya dikalkulasiin di YouTube itu di bulan pertama aku menetes aku dapat pertama kali ya itu dapat 8 jutaan kalau nggak salah. Pertama kali dan itu yang iseng-iseng itu Kak? Iya sih, nggak mikir apa-apa. Jadi selama setahun itu kayaknya kalau nggak salah 8 jutaan deh. 8 juta di awal. Di awal di awal monet 8 juta Bebs.
Kamu itu yang pekerja reguler tuh harus 3 Tapi bulan. tenang, maksudnya gini, kita itu juga kan relatif ya, fluktuatif maksudnya ya. Jadi nggak mesti harus dapat segitu terus. Itu di awal pertama kali aku monetize. Tapi setelah kesininya aku udah semakin ngerti caranya ya. Lumayan menjanjikan. Berapa tuh Kak sekarang untuk bulan-bulan pandemi yang semua lagi bingung banget nyari penghasilan atau cuan? Dapat 2 digit kah? Iya, kurang lebih segitu. Oh, 2 digit di masa pandemi gini Kak? Sebulan tuh berapa upload video? Sebulan itu biasanya aku seminggu 2 kali ya. Seminggu 2 kali? Seminggu Selalu? 2 kali. Iya selalu, diusahakan selalu. Jadi kayak ada target. Jadi kayak misalnya aku berapa hari nggak ngapa-ngapain gitu ya, kayak ada hutang yang belum aku bayar gitu loh. Jadi kayak udah kewajiban. Tanamannya gitu. Harus disiram. Bener, apalagi kan kalau kita udah punya viewers yang cukup banyak, itu banyak yang nge-DM atau banyak juga yang nge-komen kapan lagi nih video baru. Jadi kayaknya itu sumber bahan bakar kita untuk semangat gitu loh. Oh iya, setuju ya Kak, kan? setuju. Banyak yang nanya kapan. Apalagi apresiasinya bagus ya Kak ya. Benar. Jadi semangat buatnya. Biasa banget nih Bella. Berkarya. Kok Bella? Kakak dong, Kak David dong, keren banget. Maksudnya kita sama-sama punya pikiran seperti itu udah bagus gitu kan. Iya benar. Iya. Apalagi Bella aja yang baru 1000 udah seneng banget Kak, lebih semangat lagi buat ngonten. Apalagi Kakak yang sudah benar-benar mereka kasih komentar, mereka kasih masukan dan lain-lain kan, jadi semakin membuat YouTube Kakak lebih besar lagi. Yes, benar. Mudah-mudahan sih bisa lebih berkembang, karena pasti akan itu nggak akan bikin kita puas ya. Maksudnya 2 digit itu sebenarnya menurut aku sih aku nggak ngerasa kerja loh Bel. Karena passion ya Kak ya. Yes, benar. Jadi selama kita ngerjain sesuatu yang nggak ada beban, nggak ada yang, tapi bukan aku nggak bilang nggak ada beban juga ya. Maksudnya kalau kita lama nggak ngupload gitu kan rasanya beban tuh dalam artian kayak ada yang hilang. Ayo bikin lagi. Tapi itu memancing kreativitas sih. Iya, beban bener. dalam hal positif ya. Gitu. Iya, kayak aku pengen buat lagi yang lebih bagus lagi, berkarya lagi. Tapi yang jelas YouTube itu bukan cuma senang-senangnya doang dapat 2 digit itu doang, Bel. Maksudnya kan di samping itu juga kita punya ada sisi positif, bukan sisi negatif ya. Ada semacam kesusahan atau kendala saat merintis ini sekarang berproses. Bukan merintis juga ya, kendala berproses ini juga. Berproses. Apa tuh Kak kendala paling susah Kak untuk saat ini? Tergantung setiap orang kontennya apa, kan setiap orang beda-beda. Benar. Kalau aku kontenku tentang orang asing gitu kan. Jadi kendalanya pasti pandemi gitu kan. Pandemi iya susah. Nyari orang asingnya susah. Dulu aku syuting itu random tempat dimanapun pasti dapat. Jadi kayak dulu aku punya tujuan untuk memperkenalkan satu objek wisata di Bali. Jadi aku nongkrong di Ubud atau nongkrong di Uluwatu, nongkrong di Jimbaran, pasti dapat orang, pasti dapat narasumber. Kalau sekarang nggak bisa lagi Bel. Iya, takut ya sekarang, orang. Bukan takut Bel, nggak ada orang. Nggak ada orang, oke. Orang asingnya ya nggak ada ya Kak. Asingnya cuma ada kalau di Bali sekarang nih yang paling ramai cuma di Canggu doang. Itu pun Canggu karena mereka kan memang itu desa internasional ya. Iya benar. Ternyata long staying yang lama-lama. Gitu. Tapi Kak ada ketakutan juga nggak sih dari bule ataupun dari wisatawan asing, karena kan sekarang pandemi COVID-19 atau gimana itu Kak? Ini yang banyak banget dibahas ya, banyak tamu asing, banyak orang asing yang nggak takut sama sekali sama virus. Oke. Karena mungkin pertimbangannya gini juga ya, yang kalau aku nilai logikanya mereka kan rata-rata masih muda-muda. Dan mereka juga nggak tinggal sama orang tua. Maksudnya hanya berada di lingkungan sesama anak muda gitu loh. Jadi kan kita tahu kalau virus ini kan masih fit ya, betul, untuk bisa anak-anak muda. Menyerang anak muda banyak banget. Cuman bisa. Kan daya tahan tubuhnya lebih besar. Dan juga pastinya mereka tidak mempertimbangkan orang tua atau siapa, karena semua anak-anak muda teman-temannya. Semuanya anak muda. Sebenarnya seperti itu sih yang bikin mereka mungkin kelihatan kurang tertib gitu ya. Cuman ya anak muda susah diatur, Babs. Iya kan? Tapi balik lagi mereka juga respect kok sama peraturan kita. Kalau misalnya mereka keluar juga mereka pakai masker gitu kan, ataupun juga kalau mereka di pantai gitu kan, masa surfing pakai masker kayak gitu. Kebetulan kontenku tuh banyak kan syutingnya di pantai. Oh, di pantai. Kan sambil jalan-jalan juga kan enak Kak. Kalau pengen lihat cewek-cewek bikininya seksi-seksi, cakep-cakep, datang udah kesana. Dalam TV maksudnya ya. Ya bener. Nanti inget ya, nanti aku akan masukin ininya nama konten YouTube-nya ya Kak ya. Nah Kak, ada nggak sih Kak kejadian unik atau paling lucu nih selama Kakak berproses buat konten ini? Jadi gini, aku pernah interview tentang menikah versus
hidup bersama tanpa menikah. Jadi waktu itu judulnya seperti itu. Aku dapat baca juga. Iya, aku dapat satu narasumber dari Rusia. Kemudian dia cewek. Ini yang tidak menikah ya kan? Kalau dia belum menikah. Dia belum menikah. Tapi dia adalah seorang cewek Rusia. Tahu kan ya kalau misalnya nonton di Vicky Naki itu kayak tahu kan gimana cewek-cewek Rusia itu cakep-cakep kan ya. Bening-bening dah. Bening dah. Dia cewek Rusia, cakep. Udah gitu dia Muslim. Oke. Dan dia tuh waktu itu aku interview dia beda sendiri komentarnya dibanding yang lain. Jadi dia tuh yang ngomongin soal agama lah. Jadi kita sebagai wanita tuh harus bisa menjaga norma, jangan berbuat seks bebas. Ini bule Kak? Bule ngomong kayak gitu. What? Tuh bule Rusia. Bule Rusia ngomong seperti itu. Dan akhirnya itu salah satu videoku ini juga salah satu yang viral. Kayak ditonton 1 juta lebih deh sekarang. Wow. Dan yang uniknya itu adalah bukan yang unik sih, yang berkesan juga ya, yang membekas di ingatanku. Saking populernya si cewek ini, namanya inisialnya E gitu kan ya. Kalau aku bilang lagi ntar dia tuh viral banget. Jadi kayak mungkin kalau Vicky Naki punya Dayana gitu kan, terkenalnya kalau ini si E ini. Jadi dia itu viral banget. Jadi orang-orang rame-rame datang ke Instagramku cuma pengen lihat, karena setiap orang yang aku wawancara itu kan aku tag ya di Instagram aku. Jadi rame pada follow dia. Akhirnya karena mungkin dilihatnya dia adalah tipikal wanita yang disukai Indonesia banget gitu ya. Tipikal Indonesia banget. Biasanya ya beda dengan bule-bule biasanya, pagi dia cantik gitu kan. Akhirnya diserbu lah si Instagram dia. A few inches later. Nah, terus gimana tuh Kak? Akhirnya kan banyak banget yang nge-follow ataupun ngikutin si bule ini Kak. Tapi kan mungkin gara-gara opininya dia yang berbeda dari biasanya itu Kak, yang membuat netizen julid atau netizen jadi kepo, kok bisa pertama bule? Sih dia seneng aja ya, dia nge-DM aku sih, dia sempat bilang katanya makasih Fit, aku sekarang jadi ini banget loh, terkenal banget loh, banyak yang nge-DM aku, follower aku jadi nambah gitu kan. Terus akhirnya itu selesai, kita nggak kontak-kontak lagi, cuman aku hanya sekedar kalau dia posting aku kasih love segala macam gitu kan. Tapi kalau nggak salah 7 bulan atau 8 bulan setelah itu kan udah setahun yang lalu ya, beberapa bulan yang lalu dia nge-DM aku tiba-tiba. Dia bilang gini, "Dear David," dia bilang itu pakai bahasa Inggris, dia bilang sebentar lagi aku mau nikah dan sekarang aku udah punya tunangan dan gitu kan, dia punya tunangan, tapi dia nggak suka ngelihat aku banyak yang nge-DM setiap hari, banyak yang nge-like. Bisa nggak gara-gara masalah kemarin, tolong kamu jangan tag aku di Instagram, dia bilang gitu kan. Kan itu udah postingan lama banget, udah 8 bulan yang lalu ya. Tapi kok masih banyak? Oke ya, aku bilang oke, sorry gitu. Udah nih ya, udah aku hapus kan semua narasumber aku di Instagram kan selalu aku tag tuh. Aku bikin kayak semacam video teaser gitu kan. Habis itu aku hapus. Cuman kan tetap aja orang udah berteman sama dia kan, udah nggak tag aku lagi. Tapi dia bilang masih banyak loh. Terus dia berapa hari kemudian dia DM aku lagi, masih banyak banget loh yang nge-DM aku sampai sekarang, banyak follower baru juga. Mereka tahu dari mana ya gitu kan. Di video kamu nggak nyantumin ini kok? Enggak, kamu bisa lihat sendiri kan di video YouTube aku nggak ada nge-tag alamat Instagram dia gitu kan. Mungkin dia ini kali datang ke Instagram aku, ngelihat nggak ada yang di tag, nggak ada namanya dia, mungkin ngelihat di pertemanan kali, diikuti gitu loh. Atau namanya kan udah ada. Langsung namanya di search ketemu gitu kan. Lebih gampang sekarang. Habis itu besoknya lagi dia DM lagi, Fit, maaf, bisa nggak kamu hapus videoku? Bisa nggak kamu hapus video itu gitu? Video itu aku langsung gila, itu udah 1 juta yang nonton, masa aku hapus, dan itu masih menghasilkan terus, tau gak sih? Iya. Aku diemin, ya kan? aku diemin gitu kan. Terus habis itu besoknya lagi dia mulai agak keras, dia mulai ngancam, dia bilang, David tolong dihapus katanya gitu. Nah ini udahlah, aku juga nggak mau nyari masalah kan, aku pikir aku diemin, dia diem, aku pikir udah deh. Udah nggak apa-apa ya dipikirnya. Gitu kan. Karena aku malas ngeladenin juga, aduh gitu udah nggak mau banget lagi. Kenapa baru bilang sekarang, dulunya dia bilang senang dapat follower banyak gitu kan. Kok belakangannya begini. Ada yang diajak komitmen Kak, mungkin nggak mau diganggu-ganggu hubungannya. Benar, dia udah punya tangan. Ini aku hargai privasi dia juga. Ya udahlah. Ternyata di YouTube itu kan bisa nih, kalau video udah kita posting tuh bisa di-cut di gini ya, privacy gitu. Bukan, atau jangan. Jangan gitu. Video salah satu part video tuh bisa di-delete gitu kan. Jadi pas partnya dia delete gitu. Ya udah selesai sudah. Cuman ya apa namanya? Disayangkan gitu ya Kak ya. Disayangkan karena akhirnya padahal itu salah satu video yang viral banget, yang viralnya sampai sekarang pun tetap menghasilkan, banyak yang gitu nonton. Tapi Kak, emang dari aku topik yang tadi dibahas itu ngomongin tentang bule ini, kayak
wow bisa ya dia punya opini yang berbeda dari teman-temannya itu. Ya kan sebenarnya juga banyak itu kan Pas aja ketemu kali komentar ya. komentar orang itu kan bisa dilihat karena apa dia bisa berkomentar seperti itu, mungkin karena pergaulan dia atau cara pikir ini dia dari pandangan agama juga bisa ya, gitu ya. kan ya. Jadi kayak kemarin aku juga ngebahas LGBT kan, kayak gitu-gitu. Jadi ternyata orang luar banyak yang lebih respect dalam artian menghormati mereka, bodo amat lu gua gitu. Iya. Yang penting nggak ngerugiin deh. Kalau di kita kan beda ya. Udah nggak boleh, udah stop, itu udah pertentangan, udah nggak boleh sama sekali kayak gitu. Kalau mereka nggak. Aturannya udah seperti itu ya udah. Udah kita nggak ngebahas itu ya. Oke. Salah satu konten aja. Konten yang benar-benar menarik dan kakak berkesan ya. Oke. Tapi yang jelas aku tetap temenan sama Miss A from Malaysia. Oke. Saya sangat senang bisa berkenalan. Bisa tahu. Iya kan, jadi nggak nyangka juga ya kak ya, ternyata kakak nggak berpikir itu akan jadi pro kontra kak? Iya, nggak berpikir. Maksudnya menikah versus hidup bersama tanpa menikah itu kan pilihan masing-masing ya. Masing-masing ya. Gitu. Benar. Opini mereka aja. Soalnya banyak kok di konten aku yang aku rasa berbahaya tapi ternyata tidak seberbahaya itu. Jadi Oke, jalan terus yang penting. Nah kak, terakhir deh kak, kita mau nanya ini kayak mungkin kakak bisa ngasih pesan atau tips buat para pemula nih, pemula yang baru-baru nge-YouTube, nge-konten. Tadi kan di awal sih tadi udah sempat bilang, mungkin bisa cari-cari dulu tadi di channelnya apa? Apanya? Untuk belajar nge-YouTube. Oh iya, aku rekomendasiin channel Dan JC. Oke, Nanti itu. Good job. Bisa kasih ke kamu ya. Iya. Dan apalagi nih kak, buat yang baru memulai, karena kak biasanya menggebu-gebu di awal, udah 3 bulan 4 bulan menghilang, lenyap. Biasanya kayak gitu tuh kak. Iya sih, jadi itu dia yang seperti tadi aku bilang, sempet ngomong sama kamu offline ya. Iya. Jadi misalnya nih ya, dari pengguna YouTube di dunia itu ternyata ada sebuah penelitian. Ya kan, ya. Jadi aku bilang sih jangan memberikan harapan palsu, dan maksudnya angin surga kepada semua orang bahwa YouTube itu baik, cocok untuk kalian. Belum tentu. Karena ada penelitian loh Bel, dari pengguna YouTube saat ini yang bisa mencapai silver play button atau 100.000 subscriber. 100.000 subscriber. Dari seluruh pengguna, ratusan juta pengguna YouTube di seluruh dunia, yang bisa mencapai itu hanya 2,5%-nya aja. 2,5% dari penggunanya. Iya betul. Jadi cuma 2,5% orang yang bisa berkomitmen di bisa YouTube mencapai 100.000. Bisa mencapai itu gitu. Jadi ya sebenarnya sih bukan meruntuhkan semangat, tapi kan sekarang kita menjalin sesuatu kan dengan passion ya nggak sih? Benar. Kalau kita punya passion, kita punya keinginan, kita punya kecintaan terhadap bidang ini ya, pasti mau gimana bela-belain talkshow-nya. Aku yakin banyak nih teman-teman pasti bisa. Amin, Bella pasti bisa 100.000 bisa. Amin Asungkara ya. Berjuang terus, lebih gigit lagi Bella. Tapi gini loh, berjuang tapi nggak ada pedomannya. Jadi kayak kita harus punya manual book gitu loh. Iya benar. Berjuang terus, apa sih arti berjuang kalau misalnya seumur hidup akhirnya nggak dapat apa-apa gitu. Benar. Harus ada tahu visi misi apa. YouTube itu bukan cuma sekedar kita punya video konten terus upload selesai. No, ada banyak sekali pengetahuan di situ yang harus dipelajari dan didalami ya kak ya. Jadi buat teman-teman semua yang mau memulai YouTube, pertama kalian bikin adalah kalian harus punya satu spesifik konten. Jadi jangan yang random, jangan yang daily vlog segala macam. Lu siapa? Gitu kan. Artis dari mana lo? Kecuali kalau kamu adalah seorang yang sinetron sinetron terkenal misalnya, selebgram atau apa gitu kali apa sih yang sekarang Ikatan Cinta misalnya, si siapa Aldebaran gitu ya. Kalau misalnya dia baru di YouTube, dia bikin konten juga pasti orang banyak yang nonton karena karena udah terkenal dia something gitu. Dia udah punya masanya sendiri ya kak ya. Jadi kalau misalnya buat teman-teman yang baru memulai dan kalian bukan siapa-siapa, janganlah bikin daily vlog gitu. Bikinlah sesuatu, misalnya tutorial sesuai apa yang kalian, karena pasti ada orang yang suka dengan itu gitu. Kamu punya pasar masing-masing, entah itu tutorial, entah itu podcast. Tapi podcast pun juga kamu harus bikin sesuatu podcast yang beda. Kamu bilang different people, yang beda-beda, yang sukses, yang inspiratif, yang beda kehidupannya. Betul sekali Bel. Pokoknya bikin sesuatu yang unik. Jadi misalnya gini nih, kalau misalnya kita pengen hiburan, kita nontonnya apa sih, Net TV. Kalau kita pengen yang sinetron Hidayah, Indosiar. Kalau mau channel berita, kita nontonnya Metro TV atau TV One. Jadi seperti itulah. Spesifikkan diri kalian itu. Kalian yang bagian mana nih? Harus udah berarti udah di planning semuanya ya kak ya. Bukan hanya sekedar
cuman pikiran 1-2 kali, tapi kita udah ngeplan untuk jauh-jauh ke depan karena Betul kan sekali. masanya panjang ya Kak ya. Sama satu lagi, banyak orang yang aku masih belum punya kamera bagus nih kayak gitu kan. Iya. Jadi aku belum punya equipment nih. Jadi kayak misalnya aku ngasih contoh aja, dulu aku pakai HP doang loh gitu. Iya. Yang Kalau penting udah sih niat ya Kak ya. niat. Satu lagi, kalau kualitas gambar kayaknya semua device sekarang kan udah standar ya, udah ya, bagus standar. ya. Cuma satu lagi nih, kalau misalnya untuk podcast khususnya suara atau apapun juga video itu paling Suara, penting suara. ya, bener-bener. Suara audio harus jelas. Ya ini PR nih Bella nih. Audionya harus jelas biar Audio lebih enak ya, gitu. biar lebih enak didengarnya Kak. Kalau misalnya kurang kurang di situ, mungkin bisa ditambahin subtitle translation subtitle ya di bawah. Subtitle ya di bawahnya, Jadi orang mungkin bisa ada yang ngerti. kurang jelas apanya. Itu ternyata Bel. Jadi videoku selama ini kan walaupun audionya aku rasa sih udah cukup ya, aku selalu tambahin subtitle ya, karena itu bahasa Inggris, aku translate ke Indonesia. Ternyata banyak banget yang komen, mohon maaf dari teman-teman yang tunarungu kayak gitu. Iya. Banyak banget yang komen, dia bilang terima kasih banget Mas David sudah ngasih kita hiburan, karena kita jadi bisa ngerti apa isi video ini dengan adanya Subtitle terus juga banyak banget kayak misalnya di Jakarta itu kan banyak yang komuter yang yang setiap hari kerjanya di kereta api kayak gitu kan ya. Dia kadang lupa nggak bawa headset, dia cuma udah gini dikecilin, kalau dikerasin volumenya kan nggak gede ya. Di setelah kerja mereka bisa nonton sembunyi-sembunyi, nggak usah dengerin suara, ada subtitlenya seperti itu. Wah, menarik tuh Kak. Iya, kita juga harus cerdas melihat ini ya. Betul. Cuman ya dan lain-lain. banyak effort untuk mencapai itu. A few moments later. Apalagi nih yang bisa menjadi apa ya, momok dan bisa jadi tips buat yang pemula YouTuber nih. Tadi ya udah bilang semuanya, kamu harus nyiapin konten yang jelas gitu kan. Benar, Udah pertama gitu, yang beda dari biasanya. Bukan cuman beda doang, kalau cuman beda tapi kamu nggak bisa continue terus. Oke. Jadi kira-kira Commit satu topik ya. yang bisa kamu komit dan kamu bisa gali terus. Saya ini Gali terus. bisa banyak banget yang bisa kamu ambil dari situ. Jadi karena emang kamu juga suka sama apa yang kamu lakukan Yes, itu ya yes, Kak. yes, betul, Kayak betul. sama misalnya kayak Kakak tadi kan nyoba ngeprank, ternyata bukan jiwa-jiwa ngeprank. Aduh. Walaupun bisa banyak yang bisa di prank zaman Aku kalau sekarang ya Kak. misalnya ngeliat video itu lagi malu, sumpah malu. Aku pengen delete, cuman itu adalah salah satu bukti saksi perjalanan hidup. Jadi udahlah. tapi bener ya Kak ya. Kalau misalnya bohong dong dibilang zaman sekarang sedikit yang bisa digali tentang prank. Banyak banget. Banyak, Cuman kalau banyak. emang nggak jiwanya di sana, Bener. setengah hati buatnya. Karena prank itu beresiko ini loh, bikin orang kesel, bikin orang marah gitu loh, Bel. Iya Jadi, bener, takut juga takut kitanya ya kan. Kita juga nggak enak. Nggak semua orang yang bisa kayak ya udahlah nggak apa-apa kayak gitu ya. Benar-benar Oke. juga. Dan lagi kalau aku bikin konten tentang Indonesian Pride gitu ya, kayak sekarang aku ngangkat budaya kuliner Indonesia atau tradisi Indonesia. Kayak kemarin aku sempat bikin ngajakin bule-bule dengerin musik dangdut sama bergoyang dangdut kayak gitu tuh. Oke. Terus juga aku bikinnya agak serius kemarin tuh, konten ngenalin tulisan aksara Bali gitu. Oke, jadi mereka karena emang kalau ngomongin budaya, entah makanan, entah tradisi, banyak banyak banget yang bisa banget, Kakak gali. bener Apapun banget. bisa masuk ke sana ya Kak ya. Benar. Tapi sekarang banyak banget yang lebih bilang, David, Kak David, Bang David apalah gitu kan. Lebih ke makanan aja dong katanya. Oke. Karena ternyata ya makanan itu banyak banget yang suka kayak. Akhirnya aku ngelihat kayak Next Carlos, kayak siapa Tan Boy Kun yang mukbang kayak gitu-gitu. Mukbang ya makanan-makanan gitu. Iya. Oh, Banyak yang maksa aku supaya tetap di situ. Jadi kayak gini nih Bel, aku bikin konten makanan ternyata view-nya lebih besar daripada aku ngebahas yang kayak budaya, culture segala macam nanya-nanyain. Seperti itu. Cuman ya nanti aku akan tetap berusaha untuk ngasih nyelipin lah biar mungkin nggak cuma sekedar kuliner iya aja. misal mau kuliner adalah 2 atau 1 yang budaya tradisi, tapi kan Betul, tetap betul. itu masuk budaya kan. Yes, budaya yes, makanan juga kan tradisi. Dan aku senang banget Bel, maksudnya jadi banyak banget kalau aku lihat di analitik di Iya, YouTube di itu YouTube. atau ngeliat perbandingan antara like sama dislike ya, selalu ada yang dislike ya. Iya. Kita nggak bisa nyenengin semua orang. nggak bisa gitu kan nyenengin ya. semua orang. Tapi kalau dilihat di analitikku tuh rata-rata yang nge-like itu sekitar 98,99%. Jadi cuma 1% hampir yang dislike. ini ya semuanya like ya Kak, iya. support. Ya, Wow. senang banget sih. Terima kasih buat Thank teman-teman you dari ya. sosial. Jadi tapi Kakak juga semakin semangat buat berkarya benar untuk banget. ngelakuin yang lebih baik lagi. Apalagi nih Kak, selain tadi tuh udah banyak banget ya kita kasih tahu ya untuk yang baru-baru. Yeah. Tapi Kak, ini Kak udah 200 ribu. Untuk apa sih untuk penyemangat Kakak selain dari support system atau apa itu kan ide-ide atau yang lain-lain tuh apa lagi nih Kak?
pergaulan. Satu lagi dengan aku bikin konten seperti ini semakin banyak karena semakin banyak teman. Karena setiap kali aku kenal sama mereka kan aku pasti minta Instagramnya dia. Gitu kan. Jadi sekarang nih kalau aku pergi ke Canggu segala macam, aku bisa lah say hi kepada salah random orang yang lewat tuh masih ada aja yang kenal. Iya kenal loh Kak. Karena saking sering kesananya Kak ya. Iya. Udah kayak rumah kedua ya di sana. Jadi banyak banget yang support, banyak banget yang bantu. Kayak misalnya apapun itu ya, namanya temen tuh kan kalau dibilang rezeki itu cuma duit itu salah. Iya. Rezeki itu pertemanan, rezeki itu relationship. Iya, Dari situ kita nggak tahu nanti kedepannya kita akan dapat benefit apa dari pertemanan seperti itu. Yakin aja seperti itu. Iya benar. Jadi itu yang bikin semangat aku bukan cuma sekedar itu sih. Aku suka bertemu dengan orang baru. Dan kalau bisa dibilang seminggu tuh mungkin aku bisa kenal 25-30 orang baru, orang asing baru kayak gitu. Jadi terus ya Kak, iya. Jadi itu nggak jadi beban lagi buat Kakak. Maksudnya buat, aduh aku harus ngejar target atau apa, bukan itu ya Kak ya? Enggak juga kan ya. Jadi kayak ya udahlah, roll ya, jalan aja terus. Yang jelas kepikiran sih tiap minggu itu konten apa ya, kali ini mau ngebahas makanan apa ya atau apa gitu. Tapi pernah nggak sih Kak kebanyakan ide gitu Kak karena pengen coba ini, aduh aku pengen ini gitu? Banyak sih, tapi biasanya tuh tiap orang pasti beda-beda untuk mendapatkan ilham ide. Kalau aku pas lagi di belakang. Lagi panggilan alam. Langsung yang mana cocok. Jadi sering banget tuh kadang-kadang kan aku selalu syuting tuh biasanya hari Jumat, Sabtu atau Minggu ya. Karena weekend itu biasanya banyak banget yang bule-bule lagi di pantai. Gitu kan. Antara hari itu aku duduk diem gitu kan di meja kerja aku tuh sampai jam 12, jam 1, jam 2 baru dapat ide, langsung go. Kebetulan aku punya kameramen tuh saudara sendiri, jadi aku tinggal ayo berangkat. Jadi sering banget last minute dapat ide, ya udah langsung jalan, langsung gerak, udahlah. Iya, jangan mager-mager tuh. Gimana mau sukses kalau mager-mager Kak? Satu lagi yang bikin kadang-kadang kendalanya tuh mood juga ya. Iya. Kita ngelawan mood gitu kan ya. Karena kita seorang content creator tuh kan mood-moodan. Orang kreatif harus mood-moodan. Moodnya harus bagus. Tapi kadang-kadang kalau kita Kakak kan juga udah pekerja profesional ya. Mood apapun kalau emang sudah mau nggak mau ya udah. Ingat aja pokoknya tanggungan bulanan kamu. Kamu masih punya cicilan kayak gitu, apalagi pandemi, nggak ada kerjaan lain gitu kan. Iya, jadi cuma untuk mood lewat. Tapi aku masih tetap available buat nge-MC kok. Sama aku event juga. Organizer juga kalau ada yang mau bikin event. Aduh bener-bener udah lama ya. Iya udah lama banget. Aduh, ada kerjaan-kerjaan lagi. Kasian gitu ya baju-baju kita, barang-barang kita yang biasa event. Tapi nggak apa-apa. Tapi kan kita tetap berproduktivitas ya Kak. Bener ya sekali. Buat konten kita lakuin karya-karya yang semaksimal mungkin. Pasti bela orang-orang kayak kita nih hidup by konten. Konten dikit-dikit konten. Konten is the king. Benar, setuju. Nah sekali lagi Kak, thank you banget. Makasih dan semoga different people yang nonton, yang pemula ya Kak, yang pengen punya 200.000 atau mungkin lebih besar lagi. Sebenarnya kalau aku bilang ya, aku disclaimer dulu deh, 200.000 tuh nothing banget, sumpah. Tapi yang jelas itu akan berproses jadi penyemangatku supaya bisa menjadi 1 juta, 2 juta, sampai mungkin bisa seperti di Bali. Aku salut banget sama Frost Diamond. Frost Diamond itu wah gila sih. Jadi Sadana juga, terus juga teman-teman yang lain ada siapa? Ada banyak lagi pokoknya nggak bisa diomongin karena di atas langit masih ada langit. Luar biasa. Benar, tapi tetap sahabatku juga Berlin Bintang. Iya. 100.000-an loh. Iya bener, luar biasa banget juga Kak Berlin. Jadi emang nggak apa-apa ya kita sambil ngeliat ke atas juga. Ya siapa tahu kita bisa sedikit. Iya kan. Siapa tahu kita bisa sedikit demi sedikit naik ke atas ya Kak ya. Berproses. Pasti thank you banget buat Kak David. Terima kasih. Jangan lupa ya different people. Ini kita berbagi, kita sharing yang bagus diambil. Kalau yang buruk ya ditonton aja cukup, udah lepaskan. Aku punya closing statement. Apa tuh Kak? Selalu aku ucapin di akhir videoku. Apa tuh? Kia Kibi. Apa tuh? Kita yakin kita bisa. Selama kita yakin kita pasti bisa. Asik! Selama kita yakin kita pasti bisa. Bener. Kamu harus yakin dulu sama diri kamu, kemampuan kamu. Semesta dan Tuhan tuh akan membantu kok selama kamu usaha. Karena semua orang bisa berkhianat, hasil nggak pernah berkhianat. Sadar. Jangan lupa ya different people, like, comment, and subscribe. Dadah. David Alam TV. Bye bye. Bye bye.